Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yuliarni dengan NIM 123070118, kelas 2C, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang materi kalimat efektif. Adapun pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa disingkat menjadi SPOK. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Meski singkat dalam penggunaan kata, kalimat efektif harus mencakup semua informasi yang lengkap dan mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Kaidah bahasa ini mencakup unsur gramatikal, sintaksis, serta memenuhi syarat-syarat komunikasi. Dengan begitu, informasi yang disampaikan mudah diterima dan dipahami oleh pendengar atau pembaca. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, meskipun kalimat efektif terdiri dari SPOK, tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek. Bisa jadi kalimatnya singkat tetapi membingungkan, dan bisa jadi kalimatnya panjang tetapi informasinya mudah dipahami. Untuk itulah, supaya bisa menggunakan kalimat efektif dengan baik, ayo pelajari ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Kesepadanan struktur, adanya unsur subjek dan predikat yang jelas dan terkandung dalam kalimat efektif. 2. Kelugasan, kalimat efektif harus lugas, yaitu tidak bertele-tele dan langsung pada pokok permasalahan. Yang ketiga, ketepatan, menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat, kejelasan, kalimat efektif harus jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Yang kelima, kehematan, menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu atau berlebihan. Yang keenam atau yang terakhir, ada kesejajaran, struktur kalimat yang sejajar atau paralel untuk menjaga konsistensi dan keharmonisan kalimat. Kemudian ada syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur, kalimat harus memiliki struktur yang sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Hubungan antara subjek, predikat, dan objek harus jelas dan logis. Hindari kesalahan struktur seperti subjek ganda, predikat ganda, dan objek ganda. Yang kedua, ada paralel bentuk. Gunakan bentuk kalimat yang sejajar untuk menyatakan gagasan yang sejenis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata, frasa, atau kalimat yang sama strukturnya. Yang ketiga, ada kehematan kata. Gunakan kata-kata yang tepat dan secukupnya untuk menyampaikan gagasan. Hindari pengulangan kata yang tidak perlu. Gunakan sinonim atau kata ganti untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Yang keempat, kecermatan penalaran. Kalimat
harus logis dan masuk akal. Gagasan yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat. Hindari kesalahan penalaran seperti kontradiksi, sirkuler, dan analogi yang tidak tepat. Yang kelima ada kelogisan bahasa. Kalimat harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Gunakan kata-kata yang baku, ejaan yang disempurnakan, dan tanda baca yang tepat. Contoh kalimat efektif 1. Contoh dari kesepadanan struktur, kalimat benarnya adalah Ani membaca buku di taman. Kemudian kalimat salahnya membaca buku Ani di taman. Kemudian yang kedua, paralel bentuk. Kalimat benarnya Ani dan Budi sama-sama menyukai matematika dan fisika. Kemudian kalimat salahnya, Ani menyukai matematika sedangkan Budi menyukai fisika. Yang ketiga, kehematan kata. Kalimat benarnya, buku ini sangat menarik. Kalimat salahnya, buku ini sangat menarik sekali. Yang keempat, kecermatan penalaran. Contoh kalimat benarnya, jika kamu rajin belajar, kamu pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Contoh kalimat salahnya, semakin kamu rajin belajar, semakin kamu tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Yang kelima, kelogisan bahasa. Contoh kalimat benarnya, mereka pergi ke sekolah. Contoh kalimat salahnya, dia pergi ke sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.